Soal pertama, dalam menyusun tinjauan pustaka terdapat 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Jelaskan pada setiap tahap tersebut masalah yang sering ditemukan dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu cari literatur yang relevan. Masalah yang sering terjadi di sini yaitu saat ingin mencari literatur banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dari pencari literatur atau peneliti tersebut. Misalnya dalam literatur tidak ada kesesuaian dalam penelitian yang akan dilakukan. Tidak ditemukannya latar belakang yang luas serta informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti tidak memiliki gambaran atau fakta-fakta yang akan menjadi pengembangan dalam penelitian. Untuk solusi di sini, dalam mencari literatur yang relevan bisa menggunakan kata kunci atau membaca keseluruhan dari literatur yang didapat, sehingga dapat menjadi pengembangan dan penguatan dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, peneliti jangan hanya terpaku dalam 1 atau 2 literatur saja, karena semakin banyak literatur yang digunakan, dapat menjadi pengembangan dari penelitian sebelumnya. Sebagai sumber literatur yang relevan, dapat juga menggunakan literatur jurnal yang telah terakreditasi SINTA. Yang kedua itu evaluasi sumber. Biasanya masalah di sini dalam mengambil sumber literatur para peneliti ini biasanya tidak memilih mana yang dapat menjadi dasar pijakan atau pondasi penelitian sehingga tidak memperoleh kerangka pikir yang akan menjadi pengembangan dalam tahap penelitian. Sembarangan dalam mengambil sumber bisa dari artikel atau buku yang mana informasi dari sumber tersebut bersifat tidak original karena dapat dilakukan perubahan oleh orang lain. Kurangnya informasi yang ada di luar literatur, misalnya latar belakang penulis, kategori literatur atau jurnal yang digunakan, sehingga membuat tinjauan pustaka dari peneliti kurang informatif dan kurang terpercaya untuk dijadikan pengembangan dalam penelitian. Untuk solusi di sini bisa mencari sumber yang terbaru seperti jurnal yang terbaru atau 5 tahun terakhir, atau mengumpulkan berbagai sumber yang dapat dipercaya, misalnya menggunakan jurnal yang telah terakreditasi internasional, misalnya jurnal SINTA atau lainnya, sehingga peneliti dapat lebih memahami peneliti-peneliti terdahulu atau sebelumnya, lalu dapat mengkaitkan dengan penelitian yang diangkat, sehingga membuat peneliti semakin kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu identifikasi tema, debat, dan kesenjangan. Masalah yang biasa terjadi di sini yaitu apa yang sudah bisa dijawab di literatur itu tidak perlu diteliti ulang. Mengatasinya yaitu bisa dengan melakukan analisis terlebih dahulu secara rinci tentang apa yang sudah dijawab dan tentukan gap atau kesenjangan yang belum diteliti dan beri batasan agar tidak terlalu melebar masalah penelitiannya. Yang keempat yaitu membuat garis besar strukturnya. Masalah sering terjadi di sini yaitu terkadang peneliti membuat hal yang tidak penting dalam tinjauan pustaka seperti pengertian atau definisi. Solusi di sini yaitu bisa dengan membuat outline yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang kelima yaitu tulis tinjauan literatur Anda. Masalah yang sering terjadi di sini setelah sumber yang telah didapatkan terus kelurahan kata di copy paste dari literatur yang didapat. Solusinya yaitu dengan menulis ulasan atau review dari literatur peneliti sebelumnya sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi tetap mencantumkan caki dari literatur agar tidak terjadi plagiarisme.